Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap engkeri harga mati. Banyaknya kiai-kiai sepuh yang mendukung kajian tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini bukan karena dipaksa, kan gitu. Bukan karena ada paksaan, tidak. Karena tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu dipubliskan. Dan semua orang bisa mencermatinya, bisa menelitinya, bahkan kalau perlu bisa membantahnya, kalau bisa. Ya buktinya sampai detik ini tidak ada satupun yang mampu membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentunya sesuatu yang sulit dibantah, ini kalau hukum logika ini suatu kebenaran. Dan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Sehebat, sekokoh, sekuat apapun tembok yang dibangun oleh Bani Ba'alwi, tidak mampu akan membendung kebenaran bahwa nasab mereka itu bermasalah. Sebagaimana tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mereka kelojotan, mereka bisanya marah-marah, mereka persekusi. Pada saat persekusi kurang efektif, justru malah menghancurkan, memperburuk keadaan mereka. Mereka bermanuver lagi, suan sana, suan sini. Bisik sana, bisik sini. Untuk apa? Mencari pembenaran, mencari dukungan. Inilah propaganda antek-antek Belanda tentunya. Mereka menerapkan politik divide et impera, adu domba, sesama pribumi, diadu, tanpa berpikir ulang. Makanya hari ini kalau mereka bilang bahwa tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pemecah belah umat, ini adalah bullshit, omong kosong. Justru yang memecah belah umat kalau kita teliti secara detail, secara kejernihan hati kita, kejernihan otak kita, kita akan menemukan betapa bahayanya propaganda-propaganda yang masif dihembuskan oleh kelompok ini. Kalau Anda tidak percaya, silahkan cross-check sendiri. Silahkan digali sendiri. Makanya, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Termasuk munculnya kiai-kiai sepuh. Hadir di tengah-tengah kita semua, memberikan nuansa, memberikan edukasi, memberikan pencerahan. Tidak mungkin cucu Nabi perilakunya menyimpang dari syariat. Tidak mungkin cucu Nabi perilakunya seperti itu. Tidak mungkin cucu Nabi ngajinya dari kiri ke kanan. Mustahil. Jadi ini ada seorang kiai yang luar biasa. Beliau menerangkan kepada kita semua bahwa orang yang selalu menonjolkan akan identitas dirinya tanpa diimbangi dengan perilaku-perilaku syariat agama, ini akan bermasalah. Akan ada sesuatu yang tanakut, bertentangan. Ibarat arus listrik, min dan plus bertemu, makanya konslet. Dan tentunya kekonsletan Bani Ba'alwi ini memunculkan percikan-percikan yang bisa kita lihat, bisa kita cerna, bisa kita cermati tentunya. Nah, dan memang mereka itu pemalas. Pemalas, kebanyakan mereka itu pemalas. Apa ada mereka yang bekerja jungkir balik seperti orang-orang pribumi?
dari pagi hingga pagi hari sampai direwangi lembur-lembur kan gitu toh. Tidak ada. Mereka cuma bergaya pakai sorban sebesar ban Vespa, pakai daster, wah, pakai tongkat, seakan-akan syekh, alim alamah. Padahal ngajinya dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri kan gitu. Tapi sudahlah, ini realita yang harus kita baca bersama, kita telusuri bersama. Jangan sampai kita terpedaya oleh bujuk rayu mereka. Karena kita adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang kuat, bangsa yang mampu untuk memerdekakan dirinya sendiri dari cengkeraman kolonial Belanda. Untuk lebih lengkapnya, kita simak penjelasan dari seorang kiai yang luar biasa sambil ngopi. Ibul pun dilanggar, urupat pun dilanggar, halu pun dilanggar itu. Ya toh? Jadi yang intinya manusia adalah penuh dengan kotoran pun menganggap dirinya suci dan agung. Pokoknya dilanggar itu. Itu dia nggak peduli. Padahal apakah dia tidak tahu itu baik buruk? Tahu. Nah itulah pilihan tadi. Ya tahu dia baik buruk. Tapi ya karena pulus ya nggak peduli. Karena dia sudah memegang wong haram aja susah. Nyarinya apa mana yang halal. Dan yang haram-haram itu mudah dicari. Karena jenengan bos nih. Oh, sukanya kembrung-kembrung. Ketemu saya, kok enak. Ikut saya. Sana loh, nikmat, enak, gak punya duit. Pokoknya isi perutmu di kantongku. Beres. Dulu pernah saya lakukan. Bos, saya panggil pos keluar 100.000. Apakah kita tidak tahu itu baik buruk? Tahu. Gitu. Ya gak udah pernah pikir usaha mata ya mata nanti itu, gitu. Tapi kadang-kadang yang paling berbahaya adalah dibalut dengan nuansa agama. Itu yang sangat paling berbahaya. Maka hati-hati. Kalau santri kampung kalau melihat yang seperti itu, jangan melihat casingnya. Ini pesan saya. Lihatlah tindakan-tindakan mereka yang berawal dari omongannya. Kalau omongannya sudah melanggar nanti fikih-fikih kitabnya ini bahaya, karena di situ juga jin setan sudah ikut berkontribusi, mempengaruhi jiwanya. Paham, Pak? Ya contohnya kayak tadi, bisa mabur terbang 70 kali sampai atapnya jebol tembus ke langit 7 kali. Jubahnya dicadelin pikiran Allah ya nggak percaya tak bukain loh videonya. Aku tuh kadang-kadang memikirkan itu lucu, kok lucu banget gitu loh. Ada satu prinsip yang diceritakan yang mempengaruhi umat yang seharusnya dibimbing ke hal yang baik, malah jadi linglung umatnya. Ngono ya percaya. Ya keluar uangnya ratusan juta, mulai dari 10 juta, 15 juta, 35 juta, 65 juta, 100 juta. Nggak percaya? Ya takono dhewe. Bener nggak? Lucu, karena mereka hanya melihat dari casing. Padahal pengakuan-pengakuan itu kalau kita memang gali kitab, itu masuk ke ranah dosa-dosa besar sebetulnya, Pak. Tapi ya karena tadi motivasinya adalah uang. Kebiasaan mereka tidak mau kerja keras. Karena dia tahu juga bahwa strukturnya kalau sesuatu itu dibalut dengan nuansa agama akan lebih mudah mempengaruhi orang-orang. Gitu ya. Nah, ini penting. Jadi kadang-kadang kita itu terjebak dalam situasi itu. Jadi jangan supaya tahu bagaimana caranya memilah-memilihnya. Penuturan dari seorang kiai. Yaitu caranya dari omongannya dan tindakannya ini ada pelanggarannya nggak? Sangat mencerahkan. Bagaimana mungkin kita yang mengaku waras mempercayakan urusan kita kepada orang-orang yang di situ selalu bercerita tentang kehaluan. Bisa mi'raj 70 kali. Tentunya ini adalah ajaran yang sangat luar biasa, halunya maksudnya. Wong Kanjeng Nabi Muhammad SAW 1 kali saja mi'raj. Ini sampai 70 kali. Kalau mi'rajnya itu rohnya, nah ini tidak ada keterangan seperti itu. Bahkan ada yang bisa menembus atap rumah sampai jebol.
kayak Superman. Wah, ini ada-ada saja. Kalau bercerita halu, mereka itu ahlinya ahli. Bercerita ndabrus, ahlinya ahli. Tentunya, bagi yang berpikiran waras akan mengeja. Tujuan mereka seperti itu apa? Supaya muhibin itu betul-betul percaya bahwa mereka itu mempunyai skill keahlian yang khariqul adah, yang luar biasa, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Supaya apa? Mereka bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Jualan nasab untuk nasib tentunya. Sehingga seseorang tidak akan terasa ratusan juta akan melayang untuk ngurusi cucu Nabi yang satu ini. Padahal palsu kan gitu tuh. Wah, Masya Allah, ngeri. Terima kasih. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua, menyehatkan akal waras kita, dan tentunya untuk kemaslahatan kita bersama, supaya Indonesia tetap damai, rukun, sejahtera selalu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.